Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada kesempatan kali ini, pertemuan yang terakhir, marilah kita buka dengan doa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai beberapa penjelasan tentang materi yang akan dipaparkan saat sebentar lagi, kita absen dulu. Sahratus Sita Hadir. Dir Rahmah Fatul Hasanah Hadir. Dir Mili Hadir. Agustina Dir Nafal Ali Hadir. Dir. Terus Nafisatu Salsafina Hadir. Dir. Rosi Firmansah Dada. Tidak ada. Raisa Nadis Hadir. Putri Puspita Umniyati Hadir. Seranying, ya, menyolok Seranying. Fadia Hadir. Dia Mas Abi Manyu Hadir. Sela Prilia Hadir. Muhammad Taqiyuda Hadir. Rahmat Afandi Dada. Ana Rufaidah Hadir. Siti Inta Dada. Wafida Wafida Siti Inta Mulas Mulai Baik, kita lanjut ke pembahasan sekarang. Baik, materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, penjelasan tentang mat iwad, terus mat lain dan mat arif. Disebut. Kemarin kita sudah membahas itu semua. Jadi mungkin kalian sudah bisa memahami apa itu arti dari mat iwad, mat lain atau mat lin dan mat arif disukun beserta contoh-contohnya. Seperti itu ya. Ya. Jadi kita akan berkaitan dengan bacaan Al-Quran, tajwid. Jadi sebelum kita masuk ke kelas, sebenarnya kita ada adab, ya. Karena pelajaran ini bergantung dengan Al-Quran, biasanya langsung ada praktek membaca Al-Quran. Jadi kalau membaca Quran, biasanya yang pertama itu harus punya Wudu. Wudu. berwudu. Yang hadas besar ataupun kecil harus, Berwudu. yang hadas besar mandi, Mandi. yang hadas kecil berwudu. Wudu. Begitu. Yang kedua harus membersihkan mulut dengan cara apa? Kumur-kumur. Kumur-kumur, sikat gigi, ya siwak, ya seperti itu. Terus seperti inilah duduknya, seperti ini, duduknya bersih, tempatnya bersih dan layak. Terus apa yang selanjutnya, berniat hanya karena Allah. Allah. Jadi kita belajar membaca Al-Quran
satu niatnya lillahi ta'ala. nah, agar kedepannya kita lebih fasih lagi dalam membaca Al-Quran. Terus yang terakhir yaitu nanti diakhiri dengan doa biasanya seperti itu ya. Jadi kalau membaca Al-Quran yang pertama yang harus dilakukan yaitu berwudu, itu yang harus diutamakan. Baik, kita membahas pembahasan yang pertama yaitu berkaitan dengan mat iwat. Jadi di pertemuan pertama kita pondasi pertama harus mengetahui apa itu mat. Apa mat artinya? Panjang. Huruf mat ada berapa? 3 hurufnya. Alif, wawu, ya. Alif, Wawu, ya. ya. Ini adalah huruf mat ada 3 yaitu alif, waw, dan ya. Ya. Jadi berapa panjangnya mat asli yaitu 1 alif atau 2 harokat. 1 alif sama dengan 2 harokat. Ini fondasi awal kita harus mengetahui dulu apa itu mat. Ya, baru kita ke ranting-rantingnya, rinciannya. Coba contoh mat yang huruf alif. Contohnya kola. Yang mana hurufannya? Alif. Alif. Contoh lain coba. Contoh lain selain kola. Contoh lain mat. Contoh lain mat asli. Kola. Bukan itu kan wow. Yang alif. Kitabu. Ya. Yang wow. Contoh yang wow. Musa. Itu nama. Kalimat. No? Apa? Contoh yang wow. Nah, tahu? Yakulu. Terus contoh lain selain yakulu? Ya kaum. Oh, bukan mat. Biasanya kalau matobi'i itu kalau alif itu bertemu dengan fathah, waw bertemu dengan dhamma, ya bertemu dengan kasroh, nuhiha. Tadi apa? Ya qaumi, bukan. Nah, ya tribuna. Nah. Tuh. Sepantas. Jadi mon alif itu fathah, mon kalau waw itu dhamma, kalau ya itu kasroh. Nah, yang terakhir ya. Coba contohnya apa? Imanan. Yang lain. Yang lain coba yang lain. Selain imanan. Apa? Ayo yang perempuan. Ila fihim. Nah, ini contoh dari mat tabi'i atau mat asli. Ini dasarnya sebelum kalian itu menginjak kepada mat yang lain. Banyak mat apa saja?
Mad wajib mutasil, mad mutasil, mad badal, mad iwa termasuk, mad lain termasuk, mad alif disukun, mad silaf, mad lazim, dan lain sebagainya. Banyak, mad itu banyak, tapi pokoknya dasarnya itu yaitu mad taubik. Tuh. Baik, kita menginjak ke bahasan pertama. Mad iwad, mad lin, mad lin, mad alif disukun. Apa yang dimaksud dengan mad iwad? Apa itu iwad? Apa iwad? Yang keras suaranya. Yaitu mad iwad adalah bacaan panjang ketika ada tanwin fathah atau fathah tanwin dibaca wakof di akhir kalimat, baik berhenti karena terdapat tanda wakof atau karena kehabisan nafas. Tuh. Contohnya seperti apa? Contohnya dobaha. Surat apa itu? Surat Al-Adiyah. Dobahan. Wakof, ya wakof. Terus contoh yang kedua, selain dobaha, selain surat Al-Adiyah, rojaan. Coba di akhir kalimat. Bukan. Coba. Apa contoh lain? Ya dah, biar kalian tidak bingung. Surat Al-Adiyat lagi, yaitu wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadhan. Ini asalnya sebenarnya harus dibacakan tanwin karena ini berhubung dengan bacaan emat. Jadi kalimat tersebut, kalimat ini akhirnya dibaca fathah biasa dan dibacakan. Jadi dari asalnya kita membaca dobahan, lalu yang benar dibaca dobaha. Jadi panjangnya berapa? Satu alif. Jadi panjangnya mad iwad itu 1 alif. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi kalian kalau bertemu dengan kalimat tersebut, surat-surat yang ada kalimat seperti ini, kalian harus dibaca 1 mad iwad dan panjangnya 1 alif. Contoh bacanya salah. Wal 'adiyati dhabha. Itu salah. Karena saya meneliti, biasanya kalau di pesantren-pesantren itu banyak masih yang keliru cara membaca mad iwad. Ya seperti itu. Wal 'adiyati dhabha. Karena baca tersebut adalah bacaan mad iwad yang panjangnya harus 1 alif. Ya. Jadi intinya apa? Mad iwad. Apa intinya? Bacaan yang dibaca panjang sebagai pengganti dari fathatain intinya. Jadi dari asalnya kita membaca dhabhan lalu dibaca dhabha. Itu mad iwad. Ya, ngerti? Bisa? Coba buka surat Al-Adiyat. Quran. Punya Quran, coba dibaca. Ketemu? Coba dibaca. Ketemu? Coba dibaca. Bismillah. Auzubillah. Yang keras. Ayo berdua sudah. Kamu?
Yang benar bacanya harus dengan tartil. Wal 'adiyati dhabha. Yuk coba. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا Falmuriyati qadha. فالموريات Falmuriyat. Ya. فالموريات قدحا Fal فالمغيرات صبحا Fa- فأثرن به نقعا فوسطن به. جمعا Terus? إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤسر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Ya, seperti itu. Jadi harus tahu kaidah-kaidah cara membaca juga ya. Jadi kalian kalau minim tajwid, kalian harus gali terus tajwidnya. Jadi awal bab pertama itu nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, hukumnya ada 5. Itu fondasi awalnya sebenarnya. Kalian kalau bisa itu hafal dan paham, insya Allah cara membaca Quran kalian insya Allah lebih fasih. Seperti tadi gunahnya kurang, idgham gunahnya kurang, seperti itu. Ya, kalian harus lebih sering baca Al-Quran dengan kaidah-kaidahnya. Itu. Sudah paham, Mat Iwan? Sudah. Paham? Insya Allah. Yang kedua yaitu madlin. Apa madlin? Apa madlin? Adalah jika terdapat wawu sukun atau ya sukun yang didahului huruf berangkat fathah setelahnya maka huruf yang dibaca waqa nanti pada akhir kalimat berarti karena kata waqa kemudian dibaca rakaat dan pada dapat disebut alif antara dua alif atau 4 harakat 3 alif atau 6 harakat. Jadi madlin adalah dengan kesimpulannya yaitu bacaan panjang yang dibaca lunak. Apa lunak? Lemes, bukan lemah, lemes. Intinya bacaan madlin, bacaan panjang yang dibaca lunak. Apa contohnya? Seperti apa contohnya? Apa contohnya? Mustabsiri Li'ilafi Quraisy. Di sini secara istilah, jika terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berhakat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti pada akhir kalimat, khusus di akhir kalimat. Contoh di surat Al-Quraisyin. Harus dibaca panjang. Panjangnya sama seperti mad alif disukun, bisa 2,5 atau 2 alif atau 4 gerakan. Jadi syaratnya membaca madlin itu apabila fathah bertemu ya sukun atau waw sukun ya, di akhir kalimat. Kalau di tengah-tengah kalimatan tak wakaf membawan. Enggak, itu bukan bacaan madlin. Contohnya apa tadi? Biqaumin. Nah, itu bukan bacaan madlin karena masih hidup, bukan wakaf. Jadi madlin itu apabila fathah bertemu dengan ya sukun atau waw sukun di akhir kalimat. Contoh lain, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlata syita'i was shayf. Terus falyabudu alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi itu adalah contoh dari
lain. Jadi apabila huruf fathah, ya, huruf fathah bertemu dengan iya sukun atau waw sukun, itu dibaca panjang, ya, di akhir kali, ya, tengah kalimat ini itu bukan mat, ya, bukan matrin, karena tidak dibaca panjang. Jadi intinya matlin itu adalah bacaan panjang yang dibaca lunak di akhir kali kalimat. Coba baca surat Al-Quraisy bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi Quraisy ilahim rihlatasyita'i was-shayf falyaqudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Salah, bacanya salah, ya, bukan Quraisy. Gimana? Quraisy ini kemudian. Coba lihat. Coba pelan. Nah, salah. Bukan Quraisy dan mah. Quraisy. Cepat. Quraisy. Was-shayf al-bait. Bukan Quraisy. Itu salah. Kalian membaca seperti itu tadi. Li'ilafi Quraisy. Salah. Yang benar bagaimana? Quraisyin. Kalau kalian dibaca li'ilafi Quraisy, berarti huruf iya itu berganti dengan huruf hamzah. Harus dipahami. Kalian mohon ketemuan dengan huruf yang nikah. Kalimat seperti ini harus benar-benar tahu cara bacanya. Ya, li'ilafi Quraisy. Yang kedua, ilafihim rihlatasyita'i was-shayf. Bukan was-shayf, tapi was-shayf, ya. Falyaqudu rabb hadzal bait, bukan al-bait, ya. Al-bait apa? Surat ayat terakhir. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bukan min khauf, ya, repot ya. Min khauf itu yang benar. Kalau kalian dibaca di ilafi Quraisy, ilafi Quraisy salah. Jadi jangan dibiasakan membaca seperti itu. Sudah paham? Contoh-contohnya seperti ini. Ya. Yang terakhir, bacaan atau hukum bacaan mad Arid sukun apa mad arid disukun? adalah bacaan panjang yang terjadi apabila bacaan mad tabi'i bertemu dengan video yang dibaca wakof. Berarti dari ayat maupun tengah ayat dalam membaca mad arid sukun boleh dibaca 2 harakat, 4 harakat, atau 6 harakat. Jadi bacaan mad arid disukun apabila mad tabi'i bertemu dengan waw atau ya sukun di akhir kalimat atau di tengah kalimat karena waqaf. Karena apa waqaf? Pemberhenti Ya. Lampu merah Ambu. lampu hijau berjalan. Ya, seperti itu. Jadi syaratnya mad arid disukun apabila waw sukun atau ya sukun bertemu dengan huruf hidup di awalnya dan di akhir dibaca waqaf. Ya, contohnya apa? Banyak contohnya. Apa itu? Coba. Terakhir apa? Kalimat terakhir. Apa lagi? Mu'minina.
ta'malun, Yastakbirun. yastakbirun, yastakbiruna. Ya sudah, dan lain sebagainya. Jadi intinya kalau baca mad alif sukun, insya Allah kalian sudah paham. Jadi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan ya sukun atau waw sukun di akhir kalimat seperti ini kan. Contoh di surat Atin ya. Surah Atin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Itu contoh bacaan Di ayat pertama, wattini wazaitun. Yang mana yang dimaksud bacaan mad alif disebut? Kalimat yang mana? Ya, coba baca yang mana? Wattini wazaitun. Mana yang disebut mad alif disebut? Wattini wazaitun. Terus ayat yang kedua yang mana? Sini. Nah, yang ketiga? Baladil amin. Baladil amin. Yang terakhir? Yang terakhir, ayat terakhir. Hakimin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Itu contoh dari mad alif disukun. Jadi kalian harus tahu mana itu mad alif disukun yang dibaca mad mim dan dibaca mad iwad dan dibaca mad jaiz, mad wajib, mad faruq, mad apa lagi dan lain sebagainya. Harus kenapa nak? Badis. Ya, jadi intinya mad alif disukun kembali ke mad alif disukun. Kesimpulannya apabila ada waw sukun, huruf hidup bertemu dengan waw atau ya di akhir kalimat atau di tengah kalimat karena waqaf, itu sudah mad alif disukun. Coba dipraktekkan baca surat Atin tadi bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa dari kesimpulan di materi tersebut bisa dipahami kalau mad iwad adalah apabila fathatain diganti dengan fathah di akhir kalimat atau di tengah-tengah kalimat karena waqaf. Intinya semua karena waqaf semua. Ya, entah itu pun di awal, di akhir atau di tengah, intinya karena waqaf itu. Ya. Karena waqaf. Sudah bisa dipahami? Insyaallah. Bisa? Insyaallah. Insyaallah. Coba yang cowok ada. Mas, baca surat Al-Adiyat. Ayat 1 sampai 5.
fil qubur wa wasi'a ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idin lahum bihim. Contoh ya sudah. Contoh yang madlin surah Al-Quraisy. Hafiz. Nafis. Kamu Nafis. Apa? Apa jawabnya? Ayo. Hafiz. Al-Quraisy. Yang keras suaranya. Alhamdulillah. Li'ilafi Quraisy. Quraisy. Apa lagi? Ayo belajar. Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Coba lagi. Li'ilafi Quraisy. Ya, repot ya. Kalau kalian kita terbiasa membaca seperti itu sampai tua, kalian pakun bacanya seperti itu. Tak kira apa. Ya. Kalau kalian tidak bisa berubah dari saat ini, detik ini, kalian tidak akan bisa. Selagi kita bisa belajar, insya Allah akan bisa. Karena Allah bersabda, Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Sebaliknya, jika ada kemudahan pasti ada kesulitan. Itulah yang dinamakan hidup penuh liku-liku. Kalau kalian tidak ingin belajar atau malas untuk belajar, insya Allah tidak akan berubah, tetap bacanya seperti itu. Ayo coba. Li'ilafi Quraisy. Yang lain, Putri, coba Putri. Al-Quraisy. Rata-rata masih seperti itu. Ya, bismillah. Kok benar? Benar. Bismillah, tartil. Terus coba Nuril. Al-Quraisy coba. Yang keras. Jinnya gimana? Ar-Rajim. Ini lah kelas dulu. Mau baca Qurannya masih seperti ini di rumah. Ayo, alhamdulillah. Jimnya itu bacaan apa? Bacaan apa? Mat Arif sukun. Mat Arif disukun panjangnya yaitu 6, 2,5 atau 3 alif. Ya. 5 gerakan atau 6 gerakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena waqaf. Dah saya bilang. 2. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaan kan? Coba lagi. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Terus Li'ilafi Quraisy ilafihim lailatas sita'i wasyai. coba diulang, Nuril. Surat Al-Quraisy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Itu shin bukan sin. Asyita. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi ata. Bukan tak. Itu to. Ingatkan. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu bacaan mad lain. Jadi di pertemuan terakhir ini kalian kedepannya harus lebih sering belajar Al-Quran tajwid, ya. Ikutan dulu. Belajar Al-Quran lebih baik lagi, yang terutama yaitu tajwidnya, ya. Sekalian, ya. Perlu, ya. Sudah dari sini ada yang bisa ditanyakan? Ada yang ditanyakan berkaitan dengan materi yang kita bahas sekarang, yaitu mat iwad, madlin, mat alif disukun. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Jadi sekali lagi, mat iwad adalah jika ada pada usia contohnya. Yang lain? Subaha qadaha. Terus madlin, apa yang dimaksud madlin? ada dapat mengatur subur atau ya subur yang jauh dari kata berhenti pada akhir kalimat baik berhenti pada waktu mengatur kehabisan nafas. Contohnya Urais, Wasaif, Al-Ghais. Yang terakhir mat alif disukun Adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan atau mengikuti dengan huruf tidur yang dibaca waktu berhenti baik berhenti di akhir yang ayat maupun di tengah ayat dan namanya mata itu boleh dilakukan keluar suatu tarekat atau menangkap. ya. Baca surat Atin dan Al-Quraish bersama. Ayo. Atin dulu. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Surat Al-Quraish. Bismillah.
kita tutup. Dan semoga apa yang telah disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah, bisa dipakai, bisa dipraktekkan di hari-hari kalian ya.